Di sini di kesempatan hari ini kita akan mendengarkan materi destinasi aksi nyata modul 14. Sebelum kita memasuki materi ini, ada baiknya kita dengarkan kata pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Untuk Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Baik, kita haturkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan rahmat dan lindungannya kita ada di sekolah yang kita cintai ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Bapak Ibu bahagia kan? Harus bahagia. Yang pertama, ciptakan diri kita selalu bahagia. Itu yang pertama ya. Oke, baik. Kita berada di sini untuk berbagi praktik baik dari Ibu Risna. Ibu Risna kita tahu ini CGP angkatan 9 ya Bu Ris ya. Oke, kali ini beliau akan berbagi kepada kita tentang materi destinasi aksi nyata modul 14. Ini tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Nah, bagaimana itu budaya positif? Bagaimana melakukan budaya positif itu dan apa efeknya? Mungkin juga akan berbicara tentang hambatan apa yang akan kita alami di pelaksanaan budaya positif. Yang enak membudayakan itu, yang negatif kan Pak. Yang jelek-jelek itu cepat kali, langsung dia menjalar ke sana kemari. Bu di mana ini? Anti bullying SMA Negeri 1 Terlimbaru. Baik. Jadi semoga nanti tentang dengan pemaparan yang disampaikan Bu Risna, kita juga dapat satu nilai positif yang bisa kita bawa kepada kehidupan kita sendiri ya. Karena apapun ceritanya, mulai dari diri, ingat selalu merdeka. M yang pertama, mulai dari diri, bukan dari orang lain ya. Jadi semoga pembelajaran dan ilmu yang kita dapat hari ini nanti bisa kita manfaatkan, bisa berguna bagi kehidupan kita. Dan untuk Ibu Risna, selamat untuk aksinya. Dan pastinya aksi ini akan berbuah dan bermakna terutama dalam diri Ibu Risna sendiri dulu, supaya kami pun yang melihat pengimbasan itu semakin termotivasi untuk ikut berbuat dan ikut mengimbaskan kepada yang lain. Sekali lagi, semangat Ibu Risna, tetap jadi yang terbaik dan tetap lakukan yang terbaik. Terima kasih untuk kita seluruhnya, dan mari mulai dari hari ini kita siap untuk berbagi dan siap menjadi praktik-praktik baik di dalam pendidikan dan kehidupan kita. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita seluruhnya. Terima kasih buat Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan kata pembukaan untuk materi hari ini. Materi tentang budaya positif kita akan dengarkan dari narasumber kita, Ibu Risna Barus, sekaligus calon guru penggerak angkatan yang ke-9. Buat Ibu Risna Barus, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan kata sambutannya dan memberikan semangat kepada saya untuk dapat berbagi praktik baik pada hari ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pada saat ini saya akan membagikan materi destinasi yaitu tentang budaya positif. Nah, penerapan budaya positif di sekolah kita ini di SMA Negeri 1 Kutalimbaru. Nah, ada pun ruang lingkup yang mau saya bahas pada materi hari ini, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, dan yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima posisi kontrol baru, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu yaitu perubahan paradigma. Nah, ada teori kontrol di sini bahwa yang pertama yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Nah, semua perilaku
perilaku kita itu memiliki tujuan. Yang kedua, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, makanya sering ada pepatah mengatakan musuh yang terbesar itu adalah diri sendiri. Nah, jadi jika kita sudah bisa mengontrol diri kita, maka kita pasti sudah akan mengalami namanya kesuksesan. Nah, yang ketiga, realitanya kebutuhan setiap manusia berbeda. Maka kita tidak bisa memaksa karena menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, karena kita berbeda, jadi kita tidak bisa memaksakan seperti kita orang lain. Itu teori kontrol dalam perubahan paradigma. Nah, kita berdasarkan filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara, di sini dikatakan bahwa anak itu bukan tabula rasa. Nah, yang kedua, bahwa semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Yang ketiga, tugas guru itu menuntut bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Nah, guru ibarat petani. Anak ibarat biji jagung. Nah, kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kemudian yang terakhir adalah dalam filosofi ini bahwa berpihak pada murid. Budaya positif di sekolah. Kita lihat budaya positif dasarnya tadi kita beranjak dari Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang kita lihat apa itu budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif di sekolah itu adalah merupakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, jadi setiap kegiatan-kegiatan ataupun tindakan yang kita lakukan itu yang tujuannya adalah untuk perkembangan pribadi anak, itu sudah termasuk ke dalam budaya positif. Apapun itu, sekecil apapun kegiatan yang kita lakukan, nah itu sudah termasuk budaya positif. Next. Nah, jadi diharapkan kepada kita supaya kita sesering mungkin bisa melakukan budaya positif tadi. Supaya apa? Supaya kegiatan yang kita lakukan itu dapat berdampak bagi siswa kita. Disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Nah, kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin sesungguhnya membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia mengenai apa yang dihargai berupa nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi disiplin ini artinya adalah belajar. Nah, jadi sama seperti peribahasa-peribahasa bahwa orang yang sukses itu 100% adalah orang yang disiplin. Nah, orang yang sukses itu bukan orang yang pintar, tetapi orang yang disiplin. Di sini ada profil pelajar Pancasila yang merangkum ada 6 elemen. Nah, di sini termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan dan yang diyakini seseorang akan membangun motivasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, Gleiser mengatakan bahwa setiap perilaku manusia mempunyai tujuan dan motivasi. Nah, jadi dalam keenam elemen ini yang pertama itu adalah bahwa kita mau supaya beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Keempat kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Inilah profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian ada motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 2 bagian yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Dan di dalam motivasi internal lah yang kita lihat bahwa inilah tujuan dari disiplin positif. Nah, kalau motivasi eksternal itu dia masih sekedar untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Contohnya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Nah, jadi hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, contohnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, jadi ada feedbacknya yang mau diharapkan. Nah, itu dari motivasi eksternal. Kemudian dari motivasi internal, bahwa untuk
menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, jadi kita melakukan disiplin positif itu bukan karena sesuatu. Nah, tetapi memang itu diawali dari diri kita sendiri. Contohnya, bahwa saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya, orang yang akan menjadi baik. Nah, apabila saya melakukannya. Jadi tidak ada harapan-harapan di balik layar, di balik kegiatan yang kita lakukan. Nah, jadi itulah motivasi yang datang dari dalam diri kita. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan pendidikan atau menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, harus ada disiplin. Maka Ki Hajar Dewantara selalu mengutarakan kepada kita bahwa disiplin itu adalah awal untuk mencapai suatu kebahagiaan. Nah, kesimpulannya bahwa disiplin positif itu dimulai dari disiplin dari yang memiliki motivasi internal. Nah, disiplin yang datang dari dalam diri tadi. Nah, jika tidak memiliki motivasi internal, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, disinilah kita sebagai guru untuk membantu anak didik kita dalam menemukan motivasi internal tadi. Nah, untuk mendisiplinkan dirinya, bantuan kita para guru lah, supaya anak itu bisa mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Nah, bagaimana menciptakan disiplin positif untuk muncul dalam intrinsik siswa? Yang pertama, hukumankah? Atau penghargaankah? Atau adakah cara lain supaya anak-anak itu bisa ada disiplin dalam dirinya? Nah, kalau hukuman ini ada dampaknya. Yang pertama itu bahwa hukuman itu menyakitkan. Nah, pasti menyakitkan. Ketika anak-anak itu kita suruh jalan jongkok ketika terlambat, pasti menyakitkan bagi anak-anak itu. Nah, yang kedua, rasa sakit dalam jangka yang lama, dalam waktu yang lama. Nah, yang ketiga, membenci. Nah, apalagi kata-kata kita, kata-kata yang mungkin ada emosinya, jadi mungkin anak-anak pun membenci kita. Nah, kemudian menyakiti diri sendiri, merasa tidak dihargai dan bersalah. Nah, inilah kalau kita buat dalam bentuk hukuman. Nah, jadi otomatis itu berdampak negatif bagi anak didik kita dan juga bagi kita sendiri. Nah, kalau penghargaan, kalau kita berikan penghargaan, jadi anak-anak itu bisa menimbulkan ketergantungan. Pasti kalau aku baik, pasti dikasih hadiah. Nah, jadi sudah ada ketergantungannya. Kemudian yang kedua, bahwa itu juga dapat merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Ketika si A kita berikan hadiah karena juara satu, si B akan merasa cemburu. Nah, si B akan merasa tersisihkan sehingga dia menjadi malas. Toh nanti si A yang dapat penghargaan, toh si A yang mendapatkan juara. Nah, itu. Jadi itu merusak hubungan. Kemudian mematikan kreativitas. Nah, jadi ketika kita tidak memberikan penghargaan lagi, dia akan berhenti berkreativitas. Nah, itu kalau dalam segi hukuman dan penghargaan. Nah, jadi untuk menjawab itu apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kita bentuk bersama, bukan dari satu arah, tetapi itu adalah dalam kelompok keyakinan kelas kita. Bukan hanya guru saja yang memberikan peraturan, tetapi adalah hasil kesepakatan bersama guru dengan siswanya. Nah, mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini juga bisa kita contohkan. Mengapa kita harus menggunakan helm saat berkendara sepeda motor? Untuk apa? Untuk supaya jangan ditangkap polisi kah? Nah, pastinya kita menggunakan helm supaya kita selamat, kan itu. Nah, kalau kita lihat anak-anak kita sekarang, kalau kita buat peraturan pakai helm, kalau saya dari rumah menuju ke sekolah, helmnya semua diletak di kaki. Ketika mau masuk simpang ke sekolah, kita baru sibuk menggunakan helm. Nah, jadi masih sebatas anak kita itu menggunakan helm, masih sebatas karena peraturan. Nah, belum menyadarinya. Nah, jadi untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan kelas lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan serangkaian peraturan-peraturan. Nah, jadi keyakinan kelas ini
datangnya dari semua anggota di kelas, sehingga itu akan bisa dijalankan bersama. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Nah, bukan peraturan yang diberikan oleh guru saja, tetapi ini adalah hasil musyawarah bersama. Apa yang mau dibuat di dalam kelas itu. Nah, menurut Gosset pada tahun 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik seseorang, akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan dan sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, jadi kalau kita tanya apa yang mau kita buat di kelas kita ini, kita katakan kepada anak-anak kita, mungkin ide-ide mereka akan lebih cemerlang dari yang kita bayangkan. Nah, kesepakatan kelas tidak hanya peraturan di dalam kelas yang harus ditaati murid dan memberi konsekuensi bagi yang melanggarnya. Dalam membuat kesepakatan kelas dibutuhkan keterlibatan antara guru dengan murid untuk saling menyepakati bagaimana kondisi kelas yang diinginkan. Nah, bagaimana kondisi kelas yang diinginkan. Maka keyakinan kelas ini sangat disarankan untuk kita supaya kita dapat diterapkan dalam pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih. Nah, penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Inilah kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 satuannya di sini. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, ini berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, makan, minum dan lain sebagainya. Nah, cinta dan kasih juga kita pasti butuh bahwa kita mendapatkan cinta dari orang lain. Nah, penguasaan, nah, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Penghukum, contoh penghukum itu adalah kamu selalu saja terlambat setiap hari, selalu terakhir datang ke sekolah ini, kita katakan. Itu secara otomatis sudah menghukum anak itu. Kenapa? Karena dengan kata-kata kita dia merasa dia itu tidak nyaman. Nah, itu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Kamu ini, bagaimana kamu ini? Kamu sudah berjanji dengan ibu bahwa kamu tidak akan lagi terlambat. Kenapa kamu terlambat lagi? Ibu kecewa sama kamu. Kita katakan itu pun dia merasa bersalah. Nah, itulah kontrol bahwa kita itu menjadi pembuat merasa bersalah kepada anak-anak didik kita. Nah, kemudian kalau yang ketiga itu sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman, ya sudah, tidak apa-apa, duduk saja, apa-apa, terlambat juga nggak apa-apa, kita katakan. Ibu akan bantu kamu. Nah, itu sebagai teman, kita sebagai temannya siswa. Nah, kalau pemantau, kita katakan kepada anak-anak, mungkin contohnya, peraturan kita apa? Jam berapa kita masuk? Sekarang jam berapa? Nah, itu kita sebagai pemantau. Nah, tetapi kalau manajer, apa yang kita katakan kalau kita manajer? Kalau kita seorang manajer itu kita katakan kepada anak, apakah yang kamu tahu? Apa kamu tahu apa kesalahanmu? Nah, jadi diharapkan kita itu sebagai guru itu pada posisi manajer. Kenapa? Karena kalau dalam posisi manajer ini kita mau supaya anak itu menyadari apa kesalahannya. Dia bisa melihat dirinya, oh aku ternyata hari ini yang terlambat. Nah, jadi kita tanyakan, apakah kamu tahu apa salahmu? Nah, kemudian setelah dia katakan itu, kemudian kita tanya lagi, apa rencanamu untuk memperbaiki kesalahanmu ini? Nah, jadi itu pasti datang dalam dirinya. Oh, berarti kalau memang kan saya terlambat ke sekolah, oh berarti saya harus cepat tidur atau cepat bangun. Nah, itu akan datang dari anak itu dan itu akan bisa mengubah dirinya untuk hari selanjutnya akan lebih cepat datang ke sekolah. Nah, jadi kita diharapkan supaya kita dalam tahap manajer. Nah, kemudian restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan,
adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Lebih fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Nah, segitiga restitusinya yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas, kemudian ada panggilan tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, jadi di sini kita tanyakan dulu apa masalahnya kepada anak-anak. Nah, kita tanyakan dulu, kemudian kita tanyakan lagi apa sebetulnya keyakinan kelas yang sudah kita terapkan kemarin itu. Nah, bahwa tidak terlambat masuk setiap jam pembelajaran contohnya. Nah, jadi ketika kita sudah tanyakan, berarti anak itu kan sudah tahu kalau dia sudah melanggar keyakinan kelas. Maka untuk itu kita akan memberikan tindakan bahwa kita memberikan sama seperti yang manajer tadi, bahwa kita menggugah anak itu bagaimana caranya supaya dia itu bisa merubah dirinya dari kesalahan yang sudah ada. Nah, jadi inilah dia segitiga restitusi yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah-masalah kita di kelas kita masing-masing. Jadi hanya sekian saja yang bisa saya paparkan. Sekarang kita buat bisa diskusilah untuk beberapa sesi pertanyaan. Nanti bisa kita dalam bentuk diskusi. Bila teman-teman juga bisa membantu menjawab, boleh kita berkolaborasi dalam diskusi ini, yaitu tentang dalam budaya positif ini. Saya berikan 2 pertanyaan untuk yang pertama ini. Saya kembalikan kepada FC. Terima kasih buat Ibu RD atas paparan positifnya terhadap kami. Di sini kita buka sesi tanya jawab 2 penanya. Nanti kita juga boleh sharing. Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilakan. Oke, Bapak Volta silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Putari Tenang. Nah, ada pertanyaan saya, Bu. Tadi kan dikatakan bahwa keyakinan kelas itu adalah hasil kesepakatan antara guru dengan peserta didik yang ada dalam kelas. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, ketika kita membuat keyakinan kelas, lalu seorang guru tersebut sudah memiliki apa sebenarnya keyakinan kelas yang mau dituangkannya. Nah, yang mau saya tanyakan, benar nggak cara guru yang seperti ini? Jikalau misalnya ada keyakinan kelas lalu saya sudah buat anak-anak kami ini, kira-kira apakah cara tersebut benar? Yang pertama. Yang kedua, berhubungan dengan segitiga restitusi. Tadi ketika seorang anak melakukan kesalahan itu kita harus bertindak sebagai manajerial, tidak bertindak sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai seorang teman dan lain-lainnya. Itu bertindak sebagai seorang manajerial. Nah, pengalaman saya ketika memproses seorang anak ketika mereka membuat suatu kesalahan, itu saya akan membuatnya itu seperti membuatnya pertama dia menanyakan apa kesalahannya, lalu kemudian lagi dia sadar nggak yang dibuatnya itu adalah kesalahan, lalu kemudian lagi kira-kira bagaimana menurutnya yang benarnya itu, lalu kemudian lagi kira-kira setelah dia tahu itu salah, lalu bagaimana sebenarnya, lalu bagaimana dia ke depannya. Nah, yang mau saya tanyakan ke Ibu sebagai narasumber kami, apakah langkah yang saya buat ini adalah langkah yang sudah tepat? Jika belum tepat, kira-kira bagaimana saya supaya bisa memperbaikinya? Karena harapan saya ketika saya memproses anak
anak yang membuat kesalahan, jadi saya sangat berharap si anaknya berubah, bukan hanya berubah, tapi dia belajar dari kesalahannya sehingga tidak mengulanginya lagi, dengan harapan si anak kedepannya itu menjadi bekal dia, oh kedepannya dia harus menjadi yang lebih baik lagi. Itu yang dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Polda. Untuk penanya kedua, buat ibu-ibu dipersilakan. Bagaimana? Oke, silakan Bu Zefrida. Oke, terima kasih buat kesempatannya yang ini salah saya dan narasumber. Saya cuma mau bertanya terkait dengan keyakinan kelas. Nah, jadi ini hal yang memang perlu kita bikin untuk setiap kelas kita kan itu Bu ya. Nah, apakah di dalamnya itu ada sanksi Bu? Apabila keyakinan kelas itu apabila tidak memenuhi siswa tidak bisa memenuhi keyakinan kelas? Apakah di dalam keyakinan kelas itu juga ada sanksi yang akan diterapkan bagi siswa yang tidak bisa memenuhi keyakinan kelas? Atau seperti apa? Mohon dijelaskan sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bu Zefrida atas pertanyaannya. Oke, saya berikan kesempatan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Polta dan Ibu Zefrida. Buat narasumber dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, saya akan mencoba memberikan jawaban. Yang pertama dari Pak Polta, tadi yang pertama ditanyakan adalah ketika membentuk suatu keyakinan kelas, guru sudah mempersiapkan keyakinan kelasnya sendiri. Nah, apakah itu sudah termasuk keyakinan kelaskah atau bagaimana? Nah, saya coba jawab. Itu tadi keyakinan kelas adalah hasil kesepakatan antara guru dengan siswa. Nah, jadi kalau tadi sudah dibuat guru sudah sebaik mungkin, itu tidak baik. Kenapa? Karena kalau keyakinan kelas itu harus muncul dari siswa, bukan dari guru. Nah, biarkan saja kepada siswa dulu merumuskan apa yang mau mereka buat, apa yang mau kita buat di dalam kelas itu. Jadi bukan mudah disusunkan oleh gurunya, tetapi dimunculkan ketika kita menentukan keyakinan kelas. Kalau memang hanya pancingan-pancingan dari guru untuk mengingatkan siswa boleh. Nah, tetapi itu menjadi keyakinan bersama, bukan dari satu arah dari guru itu sendiri. Nah, itu mungkin untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan kasus tadi. Nah, kasus bagaimana menanggapi dalam segitiga restitusi. Nah, jadi dalam segitiga restitusi kita itu mendekati anak. Nah, mendekati anak supaya apa? Kita nggak boleh marah kepada anak. Kita nggak boleh menghukum anak sama seperti paparan tadi. Nah, kita sebagai manajer di situ. Nah, sebagai manajer di situ, jadi kita bagaimana caranya supaya kita itu dekat dengan si anak tadi dan menggugah hati si anak supaya mampu menemukan apa masalah yang ada dalam dirinya. Nah, dia tahu kalau terlambat bangun itu akan membuat terlambat datang ke sekolah contohnya. Nah, jadi ketika dia sudah tahu, kita tanya kembali apa kira-kira tindakan perencanaanmu untuk memperbaiki kesalahan ini. Nah, jadi itu datangnya dari siswa, bukan datangnya dari guru. Nah, jadi ketika itu datangnya dari siswa, itu akan bisa membuat perubahan yang positif ke dalam siswa itu tersebut. Nah, itu saja mungkin untuk jawaban dari Bapak Polta. Kemudian yang kedua dari Ibu Zefrida, tadi yang ditanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, apakah ada sanksinya? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa keyakinan kelas itu adalah hasil kesepakatan antara guru dengan siswa di dalam kelas.
jadi otomatis tadi seperti yang saya katakan, kalau itu adalah dirumuskan, dirancang oleh anggota kelas. Jadi kalau memang ada sanksinya, itu pun kalau memang sudah disepakati dari awal itu tidak masalah. Contohnya, dalam keyakinan kelas kita sudah tuliskan kalau tidak membawa taplak meja kita akan kena denda 2.000 contohnya. Itu sudah masuk dalam rumusan keyakinan kelas. Jadi ada sanksinya boleh. Yang jelas sudah tertulis ketika kita menentukan keyakinan kelas. Nah, tergantung semua pada keyakinan kelas. Maka dalam keyakinan kelas itu betul-betul memang item-itemnya itu datang dari peserta di dalam kelas. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya jawab. Atau kalau masih ada yang bertanya, kami persilahkan. Terima kasih paparan yang diberikan oleh Bu RD untuk menyikapi pertanyaan yang diberikan oleh Pak Polta dan Ibu Sepida. Boleh saya tambah sebentar ya? Oke. Hanya tambahan saja. Terkait pertanyaan Pak Polta tadi sebenarnya sudah dijelaskan sama Ibu. Saya hanya menambahkan begini. Ketika yang mengerjakan itu guru, ketika yang membuat keyakinan itu guru, maka anak kurang merasa memiliki, karena itu bukan dari dia. Nah, tapi ketika yang merumuskan keyakinan itu anak sendiri, maka dia akan yang pertama merasa itu miliknya, karena itu dari mulutnya. Yang kedua, itu akan membuat dia termotivasi, karena kalau tidak dilakukannya, orang kan akan begini, kemarin katamu begini, kau nggak lakukan. Nah, dia malu pada dirinya sendiri. Jadi dia dengan sendirinya merasa, aduh, nanti kalau nggak mengerjakan gimana ya? Dan yang lain akan mengingatkan dia, bukan mengejek ya, mengingatkan. Kemarin kau ini belum bilang itu, kenapa nggak kau kerjakan? Nah, merasa memiliki itu akan semakin besar. Dan ada motivasi dalam diri sendiri. Ketika tidak melakukan, maka dia akan merasa dirinya itu merasa malu atau merasa kurang pas. Kemarin kan aku bilang ini. Nah, jadi Bapak Ibu, memang sebaiknya, seyogianya, dan memang seharusnya itu dirumuskan bersama anak-anak. Seperti yang dibilang Ibu tadi, pemantik itu selalu boleh, tapi bukan kita yang membuat. Hanya pemantik. Pemantik itu tahu ya Bapak Ibu, bagaimana supaya anak-anak terpikir ke situ. Kita arahkan, mengarahkan, bukan menyimpulkan dan bukan membuat. Itu hanya tambahannya. Terima kasih. Terima kasih. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah melakukan ini dengan baik. Ingat, kita adalah sekolah penggerak dalam pembelajaran berdiferensiasi. Itu salah satu poinnya ya Bapak Ibu. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, demikianlah Bapak Ibu, demikianlah pemaparan aksi positif yang dilakukan oleh Ibu Risna Barus, calon guru penggerak angkatan 9. Terima kasih buat waktu dan kebersamaan yang Bapak Ibu berikan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih.